Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gozyo Jade episode ke-21. Di episode sebelumnya diceritakan Sumino yang akhirnya bertemu dengan adiknya yang sudah lama menghilang, Ichikawa Oto. Namun tak disangka sayangnya Oto tak mengingat siapa Sumino dan ternyata ia merupakan pemegang Sentai Ring. Akan tetapi ketika Sumino berusaha mengerti untuk dekat lagi dengan Oto, tiba-tiba Fire Candle muncul merebut Sentai Ring untuk ia gunakan sendiri. Sehingga hal itu membuat Oto tak sadarkan diri. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah mengambil cincin Oto, Fire Candle pun menggunakannya dan berubah ke wujud Shinken Red. Kumade dan Tono yang kesal melihat perbuatannya lantas berubah dan memulai pertarungan. Namun sayangnya di sini Fire Candle pun tak mau melayani mereka karena ia ingin mempersiapkan pertarungan yang lebih epik untuk menghadapi Tono yang merupakan rival sejatinya. Setelah ia menghilang, di sisi berbeda terlihat pria berjubah yang memiliki mata abu-abu membawa Oto yang pingsan pergi dari sana. Dan itu tentu saja membuat Sumino kembali bersedih dan sangat kehilangan. Di markas Burai dan Fire Candle memamerkan Sentai Ring yang baru saja ia dapatkan. Untuk merayakan pencapaiannya itu, Fire Candle meminta seekor Nowan untuk membantunya. Sementara di Half Century, para Gozyo sangat khawatir pada Sumino yang sudah seminggu tak ada kabar, bahkan tak kunjung ke kafe sejak kejadian sebelumnya. Di sana Tono pun mengaku tak menyangka bahwa ternyata Burai dan juga bisa berubah menjadi Sentai. Ryugi pun menambahkan bahwa menjadi Sentai tanpa persetujuan Tega Sword pasti akan menerima hukuman. Namun Kumade pun menyangkalnya. Karena jika cincin itu sendiri yang memilih penggunanya, bahkan Tega Sword sekalipun tak akan bisa ikut campur sampai ada orang lain lagi yang mengambil cincin itu dari Fire Candle. Di sisi berbeda terlihat Rikuo yang tak bisa menghubungi seseorang. Dan tak lama kemudian Aoi pulang sambil memperlihatkan sebuah selebaran tentang akan diadakannya sebuah festival musim panas. Menyadari hal itu, Kinjiro lantas punya ide mengajak Sumino ke festival itu untuk menghibur hatinya yang sedang galau. Singkat cerita, para Gozyo akhirnya sampai di festival itu kecuali Sumino yang belum juga tiba. Namun tak lama kemudian beberapa warga ketakutan karena festival yang mereka adakan ternyata telah dibajak oleh pasukan Buraidan. Mereka yang menyadari para Gozyo ada di sana lantas menantangnya dengan sebuah pertandingan. Nah, jika mereka ingin festival itu, maka mereka harus membuat festival itu lebih seru dari yang dibuat para monster. Kinjiro yang berniat membuat Sumino kembali ceria lantas menerima tantangan itu. Dan akhirnya pertandingan festival pun dimulai. Di sana para Gozyo mulai menjual cemilan untuk menarik pengunjung. Namun sayangnya cemilan yang mereka jual sepi peminat. Melihat itu semua, Kumade pun memutuskan turun tangan membantu mereka. Namun ternyata hasilnya sama saja. Sementara di sisi lain terlihat booth yakisoba para Buraidan yang semakin ramai pembeli hingga membuat Kinjiro khawatir mereka akan kalah. Di tempat lain, Rikuo yang juga sedang galau memikirkan sesuatu memutuskan untuk menyendiri. Namun secara kebetulan Bouquet melihatnya dan lantas mengajaknya berkencan keliling festival itu. Akan tetapi karena sedang tidak mood, Rikuo pun menolaknya dan pergi dari sana. Sehingga hal itu membuat Bouquet cukup kecewa. Ternyata di sini Rikuo sedang memikirkan keberadaan Rei, kakaknya yang sudah lama tak bertemu. Di tempat berbeda, Sumino yang tak juga menemukan petunjuk terkait pria bermata abu-abu yang menculik adiknya akhirnya memutuskan ikut ajakan Kinjiro ke festival musim panas. Di sisi lain terungkap bahwa ternyata yakisoba buatan para Buraidan mengandung sesuatu yang membuat para pelanggan kecanduan. Dan Kinjiro menilai itu adalah perbuatan curang sehingga ia pun semakin putus asa akan kekalahan mereka. Akan tetapi beruntungnya Ryugi muncul mengambil alih pertandingan dan mengajak mereka mempersembahkan festival itu untuk Tega Sword. Melihat stand atau booth yang ia buat, Kinjiro dan Tono sempat menilai itu merupakan sesuatu yang aneh, namun sayangnya mereka tak punya pilihan lagi. Ketika Tono dan Kumade ikut untuk memeriahkannya, tak diduga perlahan booth itu semakin ramai pengunjung, bahkan bisa merebut pelanggan yang ada di stand Buraidan. Tak lama kemudian di saat yang sama Sumino akhirnya sampai. Kinjiro yang pesimis lantas meminta maaf padanya karena festival mereka malah terlihat aneh. Bukannya kecewa, di sana reaksi Sumino malah sebaliknya. Ia pun lantas antusias dan bersemangat menikmati setiap permainan yang ada di sana. Melihat itu semua membuat Kinjiro akhirnya tersadar semangat festival yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Ryugi.
Sementara itu tak lama kemudian Fire Candle muncul dan kecewa pada perayaan yang dibuat oleh No One Festival. Tak ingin membuat atasannya marah, No One Festival terpaksa mengerahkan pasukan untuk menyerang stan para Goju. Melihat itu tentu saja para Goju tak mau tinggal diam. Mereka akhirnya ikut berubah dan memulai pertarungan untuk melindungi semua orang yang ada di festival itu. Di tengah pertarungan mereka, Fire Candle menemui rivalnya yaitu Gojio Wolf untuk menantangnya bertarung. Setelah ia berubah ke wujud Shinken Red, pertarungan antara keduanya pun dimulai. Sumino yang ingin merebut cincin adiknya dari Fire Candle lantas membantu Tono. Saat ia terpojok dan akan diserang, beruntungnya Riko muncul menolongnya. Sementara di tempat lain, No One Festival bertanya-tanya mengapa perayaan aneh mereka bisa mengalahkan festival yang ia buat. Sambil bertarung di sini, Kinjiro menjelaskan bahwa hal itu bisa terjadi karena monster itu melupakan esensi festival yang sebenarnya dibuat untuk menyampaikan rasa syukur pada sang pencipta. Karena itu menurutnya festival harus konyol dan bersemangat. Dengan serangan pamungkasnya, Kinjiro akhirnya berhasil mengalahkan No One itu. Dengan begitu, kemenangan pertandingan kali ini diraih oleh Gojo Tirano yaitu Ryugi. Sedangkan di pertarungan sebelumnya, Fire Candle akhirnya memanggil robot King Candle untuk melawan para Gojo. Namun tak diduga di saat yang sama, Ring Sentai-nya tiba-tiba juga membangkitkan Shinken Oh bertopeng hitam. Tono yang tak mau kalah lantas ikut memanggil Tegasword untuk melawan mereka. Namun sayangnya di pertarungan itu ia dibuat terpojok karena kalah jumlah. Sehingga Ryugi yang melihat dewanya diambang kekalahan memutuskan mengajak warga memberikan semangat pada Tegasword. Dengan semangat mereka, tubuh Tegasword pun bersinar hingga membuat topeng hitam Shinken Oh pecah dan terbuka. Karena itu Shinken Oh pun kembali tersadar dan melawan balik King Candle. Untuk mengakhiri pertarungan, akhirnya kedua robot itu bekerja sama melancarkan serangan pamungkas dan akhirnya Fire Candle beserta robotnya pun berhasil dikalahkan. Usai pertarungan, Shinken Oh pun lenyap. Dan berkat festival sebelumnya, Sumino kembali bersemangat namun ia tetap bertekad untuk menemukan penculik adiknya. Dan episode 21 pun selesai. Demikianlah alur cerita Number One Sentai Goji Uja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.